Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Ketika Temunggul Tersadar. Selamat menikmati. Salam budaya. Panggiring menarik napas dalam-dalam. Katanya, perempuan tua itu pun berkata begitu. Tetapi apakah aku masih akan dapat tidur nyenyak di malam hari apabila aku selalu ingat bahwa tangan ini pernah membunuh puluhan orang? Itu termasuk luka-luka yang akan dapat disembuhkannya apabila kau benar-benar mendekat kepadanya. Paman, suara Panggiring menjadi lambat. Aku ingin kembali ke kampung ini, tetapi aku tidak berani langsung datang menemui ibu. Aku memang sudah menyangka bahwa seluruh Kademangan telah mendengar apa yang telah kau lakukan. Karena itu, aku minta tolong, Paman. Tentu aku akan menolongnya. Maksudmu? Agar aku menyampaikannya kepada ibumu bahwa kau akan pulang? Ya, sahut Panggiring. Bukankah Bramanti sekarang sudah ada di rumah pula? Dari mana kau tahu? Panggiring menarik napas dalam-dalam, jawabnya. Sudah beberapa hari aku berkeliaran di Kademangan ini, seperti sesosok hantu di malam hari. Aku takut bertemu dengan siapapun, karena aku merasa betapa kotornya tanganku. Satu-satunya orang yang dapat mengerti tentang aku adalah Paman Tambi. Dan baru sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertemu. Ki Tambi mengerutkan keningnya. Tetapi apakah kau tahu bahwa Bramanti pernah meninggalkan Kademangan ini? Ya, aku mendengar banyak tentang Kademangan ini. Orang-orangku kadang-kadang ke Kademangan ini, sehingga aku pun tahu bahwa Kademangan ini sering diperas oleh orang-orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad. Karena itulah maka aku telah mengirimkan seseorang untuk mencoba mencegah perbuatan Panembahan Sekar Jagad. Tetapi agaknya ia menolak dan bahkan memberikan tantangan itu. Jadi orang-orangmu sering juga berkeliaran di sini? Tidak, Paman. Hanya kadang-kadang apabila aku menyuruh mereka. Kadang-kadang aku merasa rindu kepada kampung halaman. Karena itu aku mengirimkan orang untuk mengetahui apakah yang telah terjadi di kampung halaman. Apakah yang telah terjadi dengan ibu, adikku, dan orang-orang yang aku kenal di Kademangan ini. Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya di dalam hati. Pada dasarnya Panggiring bukan seorang yang jahat, tetapi ia telah dibentuk oleh keadaan dan mendorongnya ke dunianya yang hitam kelam. Paman, berkata Panggiring kemudian, aku minta tolong kepadamu, katakanlah kepada ibu dan Bramanti bahwa aku akan pulang kembali. Aku minta ibu dan Bramanti merelakan sebidang tanah yang sempit saja untuk aku bangun sebuah gubuk. Aku akan tinggal di dalam gubuk itu sebagai manusia biasa, sebagai seorang warga Kademangan ini. Aku masih kuat untuk bekerja apapun. Mungkin seseorang mau mengupah aku untuk bekerja di sawah atau bekerja apapun, menebang kayu, dan mungkin juga mengangkut barang-barang yang akan diperdagangkan. Terasa dada Ki Tambi menjadi sesak. Seorang yang bernama Panggiring yang pernah menjelajahi pantai utara kini bersedia untuk menjadi seorang upahan.
Namun dengan demikian Panggiring sudah mendekati kesembuhannya. Meskipun demikian, sikap itu telah membangunkan perasaan hati di dalam dada Kitambi. Ya, Panggiring, jawab Kitambi. Aku akan menemui ibumu dan Bramanti. Aku akan menyampaikan maksudmu, bahwa engkau memerlukan beberapa jengkal tanah untuk sebuah gubuk kecil. Ya, Paman, aku minta kemurahan hati mereka. Kitambi menempuk bahu Panggiring. Sentuhan pada tubuh itu masih merasa betapa asingnya. Seakan-akan tangannya telah menyentuh sekeping besi. Tetapi di dalam tubuh yang masih mengeras itu, tersimpan hati yang sudah menjadi cair. Apakah kau akan menemui mereka sekarang? Aku tidak berani, Paman. Kalau Paman tidak keberatan, biarlah Paman sajalah yang menyampaikan pada mereka. Aku akan menunggu keterangan dari Paman. Lalu di manakah engkau tinggal selama ini? Aku berada di hutan sebelah Kali Kuning. Tambi mengerutkan keningnya. Di hutan? Sudah terlampau biasa bagiku tinggal dimanapun juga. Bagaimana engkau makan? Di hutan itu ada buah-buahan dan aku mempunyai bekal beberapa kepeng yang dapat aku tukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak akan heran apabila Panggiring mempunyai bekal yang cukup, karena selama ini Panggiring telah berhasil mengumpulkan apa saja yang tidak dapat dibayangkan dan dihitung dengan bilangan. Agaknya Panggiring merasakan getaran di dalam hati Kitambi itu, sehingga ia berkata seterusnya, "Tetapi aku tidak membawa bekal terlalu banyak. Cukup untuk hidup beberapa hari sambil mencari makanan di sela-sela pepohonan hutan." Lalu Kitambi ragu-ragu. "Maksud Paman segala macam harta benda itu?" Kitambi menganggukkan kepalanya. "Aku tidak ingin memiliki lagi. Semuanya telah aku timbun di dalam gua. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan orang-orangku pun tidak mengetahuinya pula." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Harta itu ternyata bukan hakku. Karena itu seandainya aku ingin memilikinya, aku tidak akan dapat menikmatinya. Semuanya pasti akan membuat aku selalu gelisah dan berdebar-debar. Pada akhirnya aku merasa langkah tentram hidup seseorang yang mendapat makan dan minumnya sehari-hari atas hasil jerih payahnya. Tidak berarti kita menjadi seorang yang kaya raya. Hendaknya kekayaan itu kita temukan lewat jalan yang seharusnya, tidak seperti cara yang pernah aku tempuh itu." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, Paman, aku kira aku sudah cukup lama berbicara dan bercerita. Aku mengharap bahwa Paman akan dapat menolongku. Aku mengharap Ibu dan Bramanti sudi menerima aku dan memberiku secercah tanah untuk tempat tinggal." "Aku akan berusaha, Panggiring. Tetapi apakah tidak sebaiknya engkau tinggal di rumahku?" "Jangan, Paman. Aku rasa belum saatnya aku berjumpa dengan siapapun. Aku memang mengelakkan semua pertemuan selain dengan Paman." Kitambi mengerutkan keningnya, katanya kemudian, "Kalau begitu sudah menjadi pendirianmu, terserahlah, Panggiring. Tetapi pintu rumahku selalu terbuka. Setiap saat engkau dapat memasukinya." "Terima kasih, Paman. Sekarang perkenankan aku pergi. Aku akan menemui Paman di sini lain kali untuk mendengar. Apakah permintaanku dapat diterima oleh Ibu dan Bramanti?" "Baik, Panggiring. Aku sering menyusur air di parit ini." Panggiring pun kemudian berdiri perlahan-lahan. Ia melangkah menyusur parit menembus gelapnya malam. Semakin lama semakin kabur di dalam wajah malam yang hitam. Kitambi yang sudah bangkit berdiri pula, menarik napas dalam-dalam.
Ia tidak menyangka bahwa malam ini ia akan bertemu dengan Panggiring. Bahkan ia hampir memastikan bahwa sepanjang umurnya, Panggiring tidak akan menginjak kampung halamannya kembali. Tetapi ternyata dugaannya itu salah. Pada suatu saat Panggiring telah terguncang dari dunianya dan terlempar ke dalam kesadaran yang bening. Perlahan-lahan Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia pun meninggalkan sawahnya yang telah penuh dengan air. Setelah ia menutup kembali pematang yang disobeknya. Tengah malam menjadi semakin jauh di belakang. Bintang-bintang telah bergeser ke barat. Ketika tanpa sesadarnya Kitambi memandang ke langit di sebelah timur, ia melihat bintang Panjerino yang cemerlang. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Persoalan Panggiring bukanlah persoalan yang mudah diselesaikan. Sikap Bramanti terhadapnya tidak menguntungkan. Tetapi aku harus menjelaskan bahwa Panggiring telah berubah. Panggiring telah menjadi Panggiring yang lain. Sambil melangkahkan kakinya, Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku harus berusaha, desisnya. Meskipun ia menyadari bahwa ia pasti akan menemui kesulitan. Kitambi melangkah terus sambil merenung. Terasa dingin malam menembus kulitnya. Sedang pedut yang tipis mengambang semakin merendah. Sementara itu anak-anak muda di Kademangan semakin lama menjadi semakin diam. Hanya tinggal 1-2 saja di antara mereka yang masih bercakap-cakap. Bagian besar telah terbaring di atas tikar pandan di pendopo. Bahkan banyak di antara mereka yang telah tertidur pulas. Tetapi Bramanti masih duduk di gardu sambil mengusap-usap dagunya. Di sampingnya Temunggul duduk bersandar tiang. 2 pengawal yang lain masih juga duduk berjuntai di bibir gardu. Agaknya Kitambi malam ini tidak datang, desis Temunggul. Ya mungkin ia terlalu lelah, jawab Bramanti. Atau mungkin pergi ke sawah. Tapi setiap kali ia pergi ke sawah, ia selalu singgah kemari. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya sambil berkata, aku akan menengok ke sawahnya. Kalau ia pergi ke sawah, ia akan datang kemari. Kalau begitu ke rumahnya. Mudah-mudahan ia tidak menemui bahaya apapun. Aku kira tidak perlu, Temunggul, berkata Bramanti. Kitambi sudah cukup dewasa, sehingga ia akan mampu menjaga dirinya sendiri. Aku percaya. Tetapi seandainya ia tengah berada di sawah, kemudian disergap oleh beberapa orang Panembahan Sekar Jagad yang mendendam para pengawal Kademangan ini, Bramanti mengerutkan keningnya. Memang mungkin, desisnya. Kalau begitu biarlah aku saja yang menengoknya. Aku sudah terlampau lelah duduk di sini. Mengapa harus engkau? Biarlah aku di sini. Kau harus berada di tempat ini setiap saat. Sehingga apabila diperlukan anak-anak tidak usah mencari-cari engkau di mana-mana. Biarlah aku saja yang menengoknya. Tapi bagaimana dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu? Aku akan bawa kentongan kecil ini. Bramanti mengerutkan keningnya. Tapi Temunggul berkata kemudian, kalau aku tidak segera kembali, sebaiknya engkau pun mencari aku ke sudut desa atau ke simpang 3. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak mempunyai prasangka apapun, sehingga karena itu maka ia tidak berpikir lebih dari sewajarnya. Kalau begitu terserahlah. Jangan lupa kalau aku tidak segera kembali. Temunggul pun kemudian meninggalkan halaman Kademangan. Perlahan-lahan tangannya meraba belati yang disimpannya di bawah bajunya. Dengan belati itu ia akan dapat bergerak cepat tanpa dicurigainya lebih dahulu. Ia harus menusukkan pisau itu sekaligus tepat menyentuh jantung. Temunggul pernah mempelajari bagaimana ia harus menusuk seseorang langsung.
mengenai jantung dan ia sampai saat ini masih memahaminya benar-benar. Aku dapat memancingnya, desisnya, kemudian mencari kesempatan untuk menikamnya. Ia tidak akan menyangka bahwa aku menunggunya di tikungan di tanah pedesaan itu. Karena itu Bramanti tidak boleh berteriak atau mengeluh. Temunggul menarik napas dalam-dalam. Langkahnya pun dipercepat supaya ia segera sampai ke tikungan di bawah batang pohon ketapang yang besar di sudut tikungan itu. Ia akan lewat di sini. Aku harus meloncat langsung menikamnya. Kalau tidak aku pasti akan gagal. Gagal sama sekali. Karena Bramanti memang bukan lawanku. Temunggul pun kemudian berjalan semakin cepat lagi. Ketika ia sampai di tikungan, segera ia mencari tempat yang baik, yang terlindung tetapi tidak terhalang. Apabila ia ingin melompat, lompatannya harus mencapai segala tempat di tikungan itu, dimanapun Bramanti akan lewat. Dengan dada yang berdebar-debar, Temunggul duduk meringkuk di persembunyiannya. Ia sama sekali tidak mempedulikan nyamuk dan semut menggigit kaki dan tengkuknya. Kalau ia tidak segera kembali ke Kademangan, maka Bramanti pun akan segera menyusulnya. Adalah suatu kebetulan bahwa malam ini Kitambi tidak datang ke Kademangan, sehingga aku mempunyai alasan untuk menjebaknya, berkata Temunggul di dalam hatinya. Tentu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa akulah yang membunuhnya. Aku akan kembali ke Kademangan dan bertanya kepada para peronda, apakah Bramanti tidak pergi menyusul aku? Aku mengharap bahwa arah tuduhan setiap orang Kademangan ini tertuju pada Panembahan Sekar Jagad. Temunggul tersenyum sendiri. Aku harus bersabar menunggu di sini. Mudah-mudahan tidak segera pergi. Namun bintang Panjerino di timur telah membuat jantungnya menjadi berdebar-debar. Sepeninggal Temunggul, Bramanti turun dari gardu peronda di regol halaman Kademangan. Untuk menghilangkan kantuknya, ia berjalan-jalan di halaman. Kemudian ia pergi ke regol butulan di belakang. 3 di antara 5 orang yang berada di gardu itu telah tertidur. Apakah kalian berganti-gantian bangun? Bertanya Bramanti. Ya, itu akan lebih baik daripada kita bangun bersama-sama, tetapi kemudian juga tidur bersama-sama. Bramanti tersenyum. Ditinggalkannya gardu itu, langkahnya satu-satu berdesir di atas dedaunan kering yang berguguran dari tangkainya. Ketika sampai gardu depan, Temunggul masih belum nampak kembali. Karena itu maka ia pun segera bertanya kepada para pengawal yang masih duduk di gardu itu, apakah Temunggul belum datang? Belum, jawab mereka sambil menggeleng. Bramanti mengerutkan keningnya, desisnya. Ya pasti baru sampai di sawah Paman Tambi. Bramanti pun kemudian naik ke gardu itu pula, bersandar dinding. Pandangan matanya jauh menerawang ke dalam gelapnya malam. Tetapi ia tidak melihat sesuatu selain pelita di kejauhan, obor dan lampu di pendopo. Tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Mungkin dugaan Temunggul benar, karena dugaan itu memang bukan tidak berdasar. Karena itu maka ia pun menyesal bahwa ia tidak pergi bersama Temunggul. Aku akan menyusul, berkata Bramanti kemudian kepada para pengawal. Kemana? Ke sawah kalau ia lama tidak segera kembali. Aku harus mencarinya ke sudut desa atau ke simpang 3. Tetapi kalau di tempat itu pun Temunggul tidak ada, aku harus mencarinya ke sawah Paman Tambi. Mungkin ia pergi ke sana. Tapi mungkin pula bahwa ia tidak dapat meninggalkan tempat itu, seperti juga Kitambi sebelum ia sempat membunyikan tanda-tanda itu. Bramanti berhenti sejenak kemudian, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi hal serupa itu. Itu hanya sekedar bentuk yang paling tajam dari kecemasanku saja. Para pengawal yang ada di dalam gardu itu mengerutkan keningnya.
Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kau tidak membawa 1-2 orang kawan?" Bramanti menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, biarlah aku pergi sendiri. Kalau misalnya aku harus lari, maka aku hanya akan melarikan diriku sendiri, tanpa mendukung orang lain." Pengawal itu pun tertawa pula, katanya, "Jadi kau sangka bahwa kami hanya akan mampu berlari-lari? Kalau demikian aku adalah orang yang paling cepat berlomba lari di Kademangan ini." "Ada bedanya," jawab Bramanti. "Lari dalam adu kecepatan di halaman Kademangan atau di halaman Kitanu, dikejar oleh Panembahan Sekar Jagad." Pengawal itu bersungut-sungut. "Tinggallah di sini. Kalau Temunggul kembali, katakan aku sedang menyusulnya. Tetapi ia tidak perlu mencari aku. Sebaiknya tetap berada di halaman ini. Sebentar lagi Pajar akan datang." Pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bramanti pun kemudian melangkah keluar regol halaman. Sejenak ia berdiri di dalam gelapnya malam, menghirup udara yang sejuk. Kemudian langkahnya pun terayun di sepanjang jalan keluar induk desa Kademangan, Candisari, untuk menyusul Temunggul. Bramanti sama sekali tidak menyangka bahwa Temunggul sedang bersembunyi di balik batang pohon ketapang yang besar di tikungan. Justru di dalam desa itu. Karena itu maka ia pun sama sekali tidak memperhatikan kemungkinan yang demikian. Temunggul yang bersembunyi di balik pohon ketapang itu pun menjadi hampir kehilangan kesabaran. Dengan gelisah ia berjongkok, kemudian berdiri sambil menarik napas, menunggu Bramanti lewat menyusulnya. Mudah-mudahan ia seorang diri. Kalau ia membawa seorang kawan pun maka rencana ini akan gagal. Kecuali aku yakin bahwa aku mampu membunuh kawannya itu sama sekali, sehingga tidak akan ada seorang saksi yang hidup. Temunggul menarik napas dalam-dalam. Gigitan nyamuk di tubuhnya menjadi semakin banyak dan bahkan semut hitam telah mulai merubung kakinya. "Persetan," desisnya. Bramanti berjalan di jalan desa itu sambil menengadahkan wajahnya. Dari sela-sela dedaunan di sebelah menyebelah jalan, ia menatap langit yang bersih. Bintang-bintang masih bergayutan di langit yang biru kehitam-hitaman. Kali-kali Bramanti mendengar bunyi burung malam memekik di kejauhan. Kemudian salah anjing liar berebut makan. Tiba-tiba Bramanti merasakan desir angin yang kencang menyapu wajahnya. Setiap langkahnya, sehingga langkahnya tertegun sejenak. Sekilas sinar menyambar di langit hanya sekejap. Bramanti heran, langit yang nampak bersih itu telah melontarkan kilat yang diikuti oleh suara gemuruh di kejauhan, jauh sekali. Bramanti kemudian mempercepat langkahnya. Awan yang kelabu yang menebar di langit akan dapat datang dengan cepat ke atas Kademangan ini pula. Mudah-mudahan tidak segera turun hujan. Dan dugaan Bramanti pun ternyata tepat. Sebentar kemudian mendung yang didorong angin dari selatan bergerak-gerak di wajah langit, menyaput bintang gemintang yang tersebar. Langkah Bramanti pun menjadi semakin cepat pula. Namun dengan demikian, maka ia semakin kehilangan perhatian terhadap keadaan di sekitarnya, juga terhadap sebatang pohon ketapang di tikungan. Temunggul hampir menjadi jemu menunggu di dalam hatinya. Ia berkata, "Kali ini aku gagal, tetapi hari masih panjang. Aku akan segera mendapat kesempatan di suatu saat yang lain." Namun tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Ia mendengar seseorang mendehem ketika ia berusaha menembus gelapnya malam. Ia melihat sesosok bayangan berjalan di tikungan. Temunggul menjadi semakin berdebar-debar dan bahkan wajahnya menegang. Bayangan yang datang itu justru dari arah orang yang lain dari yang diharapkannya. "Hei, siapa orang itu?" Orang itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Ketika orang itu mendehem sekali lagi, Temunggul pasti
bahwa orang itu sama sekali bukan orang yang diharapkan. Bahkan kemudian ia mengenal orang itu, orang yang akan disusulnya ke sawah seperti yang dikatakan kepada Bramanti. "Kitambi," desisnya, "dari mana orang itu?" Denyut jantung Temunggul terasa telah melonjak. Kalau orang itu pergi ke Kademangan, maka Bramanti tidak akan lewat jalan ini seorang diri. Bramanti pasti mengatakan kepada orang tua itu tentang dirinya, dan mereka akan bersama-sama mencarinya. Persetan orang tua bodoh itu, Temunggul mengumpat-umpat di dalam hatinya. Apakah orang tua ini saja yang aku bunuh sekarang? Ia termasuk salah seorang yang ikut bertanggung jawab atas perlawanan Kademangan ini terhadap Panembahan Sekar Jagad. Namun kemudian, tetapi aku tidak mendapat manfaat apa-apa. Orang tua itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ratri. Bahkan dengan demikian, Bramanti akan menjadi semakin berhati-hati. Tidak habis-habisnya Temunggul mengumpat-umpat di dalam hatinya. Napasnya justru menjadi terengah-engah betapapun ia menahan agar Kitambi yang kemudian lewat di bawah pohon ketapang itu tidak mendengarnya. "Tidak ada gunanya aku menunggu Bramanti lewat di sini," desisnya. "Lebih baik aku keluar dari neraka yang penuh dengan binatang-binatang buas ini." Namun Temunggul itu mengumpat semakin menjadi-jadi dalam hati. Belum lagi 10 langkah Kitambi tertegun, kemudian Temunggul mendengar suara Bramanti menyapanya. "Kau paman? Kemana kau Bramanti?" Temunggul menggeretakkan giginya. Kalau orang tua gila itu tidak lewat di jalan ini pula, Bramanti pasti sudah menjadi mayat. Dan kini Temunggul masih harus tetap bersembunyi di belakang pohon ketapang yang penuh dengan nyamuk dan semut-semut yang semakin banyak. "Aku mencari Temunggul," jawab Bramanti. "Kemana anak itu?" Temunggul mencemaskan Kitambi. Biasanya Kitambi pasti datang ke Kademangan. Malam ini tidak. Karena itu Temunggul ingin menengok paman ke sawah. Apakah seandainya aku tidak datang semalam, aku sudah dapat dianggap memberontak?" Bramanti tertawa. "Bukan begitu paman," katanya. Tetapi Temunggul menjadi cemas kalau tiba-tiba saja paman disergap oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad, atau malahan Panembahan itu sendiri. Apakah Temunggul akan menolong aku dan membunuh Sekar Jagad?" Bramanti masih tertawa jawabnya. "Tetapi maksudnya baik paman, ia membawa kentongan kecil. Kalau terjadi sesuatu ya dapat memberi tanda kepada kami di sini." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya kemudian, "Kau sekarang akan mencarinya?" "Ya." "Tidak ada apa-apa di sawah. Aku datang dari sawah, tidak ada Panembahan Sekar Jagad, tidak ada Wondogeni, dan tidak ada apapun juga. Paman berada di sawah sampai hampir fajar begini." "Ya, airnya tidak begitu lancar. Aku menunggu sampai sawahku penuh." Dan Kitambi berhenti sejenak. "Dan tidak apa-apa. Tetapi aku kira kau tidak usah mencari Temunggul. Ia akan kembali lagi ke Kademangan." Sementara itu Temunggul mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Bramanti dan Kitambi justru bercakap-cakap beberapa langkah saja dari pohon ketapang itu. Sungguh gila, ia menggeram di dalam hatinya. "Kakiku sudah menjadi panas digigit semut. Tidak saja semut hitam, tapi pasti ada semut merah pula. Apalagi ketika ia membayangkan seekor ular yang mungkin tinggal di dalam liang di bawah akar-akar pohon ketapang ini pula. Setan, mengapa mereka tidak juga segera pergi?" Tapi Bramanti dan Kitambi masih juga bercakap-cakap justru tentang diri Temunggul. Keringat dingin telah mengalir memenuhi tubuhnya. Kekecewaan, kejengkelan, dan segala macam perasaan panas, gatal, dan pedih bercampur baur pada kulitnya. "Setan, setan," ia mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Dan ia masih dipaksa mendengar Bramanti berkata, "Tetapi biarlah aku berjalan-jalan Kitambi. Mungkin ia sengaja menunggu aku di sudut desa atau dimanapun." Kitambi tertawa. "Mungkin ia pergi ke gardu-gardu peronda
Mungkin. Ternyata Temunggul adalah anak-anak yang cakap. Ki Tambi kemudian berdesis. Ya, jawab Bramanti. Ia telah berhasil menyusun penjagaan yang kuat dan rapi. Aku hormat padanya. Jarang sekali anak-anak semuda itu mampu memegang pimpinan demikian tertib. Kau bagaimana? Bertanya Tambi. Ah, desis Bramanti. Aku kira aku tidak akan dapat serapi Temunggul. Jaring-jaring yang dipasang cukup rapat tanpa melepaskan tenaga terlampau banyak. Caranya memimpin pun cukup baik. Tanpa diperintah lagi anak-anak setiap hari pergi ke Kademangan. Ia dapat menjadi pimpinan yang baik kelak, desis Ki Tambi. Mudah-mudahan, jawab Bramanti. Mengapa mudah-mudahan? Bertanya Ki Tambi. Tidak apa-apa. Ki Tambi tersenyum. Aku mengerti, tapi bukan watak Temunggul itu melepaskan sifat-sifatnya hanya karena masalah-masalah yang tidak berarti sama sekali bagi Kademangannya. Aku mengenalnya dengan baik. Anak itu dapat membedakan yang manakah yang lebih penting bagi Kademangan ini. Bukan seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Bramanti mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Ki Tambi. Selama ini Temunggul masih tetap di dalam tugasnya, meskipun membayang juga kekecewaan yang membelit hatinya. Temunggul yang mendengar percakapan itu dari balik pohon ketapang menjadi semakin berdebar-debar. Tanpa disengaja ia mendengar kedua orang itu senang menilainya. Dan setiap kali dadanya berdesir apabila sebuah pertanyaan melonjak di hatinya. Apakah benar aku mempunyai sifat yang baik seperti yang dikatakan Ki Tambi itu? Apakah benar aku lebih mementingkan Kademangan ini daripada diriku sendiri? Tiba-tiba Temunggul menundukkan kepalanya. Kini perasaan sakit dan gatal seakan-akan lenyap. Segenap perhatiannya sedang tertumpah kepada dirinya sendiri, kepada penilaian yang telah diberikan oleh Ki Tambi dan Bramanti yang sedang ditunggunya dengan sebilah pisau belati yang akan dihunjamkan langsung ke jantungnya. Temunggul itu pun kemudian tidak mengerti kapan Bramanti dan Ki Tambi saling berpisah. Ia menyadari keadaan pada saat Bramanti terbatuk-batuk beberapa langkah daripadanya, justru berjalan ke arah yang berlawanan dengan Ki Tambi. Lama-lama Temunggul masih melihat di arah yang berbeda-beda. Keduanya semakin kabur di dalam gelapnya malam. Sejenak Temunggul masih tetap di tempatnya. Ia ingin meyakinkan bahwa Bramanti dan Ki Tambi telah semakin jauh dari pohon ketapang itu. Ketika ia sudah tidak mendengar apapun lagi, barulah Temunggul keluar dari persembunyiannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mengibas-ibaskan pakaiannya. Tetapi Temunggul sudah tidak mengumpat-umpat lagi. Dengan sungguh-sungguh ia sedang berpikir tentang dirinya sendiri, tentang sikap Ki Demang dan tentang percakapan Ki Tambi dan Bramanti. Aku menjadi bingung, desisnya. Terbayang wajah Ki Demang yang kecewa menanggapi keadaan. Kemudian wajah Ki Tambi yang dilukiskan oleh garis-garis yang tegas, meskipun umurnya menjadi semakin tua. Kedua orang itu telah memberikan warna yang berlawanan bagi Kademangan ini menghadapi Panembahan Sekar Jagad. Seluruh Kademangan ini menggantungkan harapannya kepada Bramanti, desisnya. Tetapi mengapa Ki Demang mengharapkan anak itu tersingkirkan? Temunggul menjadi ragu-ragu. Dan tiba-tiba ia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa aku begitu mudah dibujuknya? Oh, alangkah bodohnya aku. Aku menyangka bahwa setelah Bramanti, Ki Tambi dan orang-orang lain seperti Panjang, Suelo dan kawan-kawannya, aku akan dapat dengan mudah menyingkirkan Ki Demang itu sendiri. Alangkah bodohnya aku ini. Ki Demang adalah orang yang cukup mempunyai pengalaman. Namun permintaannya kali ini merupakan suatu permintaan yang aneh, sangat aneh. Baru sekarang aku menyadarinya. Baru sekarang aku merasa bahwa kekecewaanku atas Ratri telah dimanfaatkannya dengan baik. Temunggul menjadi bersungut-sungut.
Aku memang terlalu bodoh. Hampir saja aku kehilangan kepribadianku karena Ki Demang berhasil menggelitik perasaanku dengan Ratri. Untunglah semuanya belum terjadi. Kemunggul mengangguk-anggukkan kepalanya lalu, tetapi aku harus mengetahui apakah sebabnya Ki Demang berbuat demikian. Kemunggul menarik nafas dalam-dalam, sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia pun segera melangkahkan kakinya menyusul Bramanti yang justru sedang mencarinya. Bulu-bulu tengkuknya meremang ketika di kejauhan ia mendengar suara anjing-anjing liar menyalak. Kemudian lamat-lamat terdengar suara burung hantu yang langut